Ruqyah jin sihir, beriman kepada yang gaib. Allah Ta'ala berfirman tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. 1. Alif Lam Mim 2. Zalikal kitabul la raiba fi, hudal lil mutakin 3. Alazina yuminuna bil gaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun 4. Walazina yuminuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, wa bil akhirati ham yuqinun 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran. Ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran, yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Al-Baqarah 1-5. Asy Syaiful Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, hakikat keimanan adalah pembenaran secara menyeluruh terhadap apa yang dikabarkan oleh para rasul yang mencakup ketundukan anggota tubuh, dan bukanlah hakikat iman itu meyakini apa-apa yang dapat disaksikan dengan panca indera. Karena itu tidak membedakan antara seorang muslim dengan kafir, karena sama-sama memiliki panca indera yang dapat menyaksikan. Hanyalah hakikat iman itu adalah meyakini yang gaib, yang belum kita lihat dan saksikan, akan tetapi kita mengimaninya karena adanya berita dari Allah dan Rasul-Nya. Inilah iman yang membedakan antara seorang muslim dan kafir, karena ia adalah semata-mata pembenaran terhadap Allah dan Rasul-Nya. Maka seorang mukmin mengimani semua yang dikabarkan oleh Allah atau dikabarkan oleh Rasul-Nya. Sama saja apakah ia menyaksikannya atau tidak, apakah ia memahaminya dan mampu dicerna akalnya ataupun akal dan pemahamannya tidak sanggup menggapainya. Berbeda dengan orang-orang sesat dan mendustakan perkara-perkara gaib, mereka tidak mengimaninya karena akal-akal mereka pendek dan terbatas serta tidak sanggup menggapainya. Maka mereka mendustakan sesuatu yang tidak dapat dililiputi secara menyeluruh ilmunya. Maka rusaklah akal-akal mereka dan hilanglah kepandaian mereka. Sedang akal-akal kaum mukminin tetap bersih karena membenarkan perkara gaib dan menempuh jalan hidayah Allah. Dan termasuk keimanan terhadap yang gaib adalah mengimani seluruh yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Rasulnya tentang perkara-perkara gaib yang telah lalu maupun yang akan datang, tentang keadaan-keadaan di akhirat, tentang hakikat dan bentuk sifat-sifat Allah. Maka mereka mengimani dan meyakini keberadaan sifat-sifat Allah, yang maha tinggi lagi maha mulia, meskipun mereka tidak memahami hakikat bentuknya. Tafsir As-Sa'di, Hal 40-41. Tidak bisa dilihat bukan berarti tidak ada. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Makhluk ciptaannya yang sempurna adalah manusia. Dengan datangnya malam setelah siang menjadi pertanda waktu yang kita miliki terus berkurang setiap harinya. Bagaimana semua yang ada di dunia ini ditundukkan kepada manusia untuk digunakan dan yang lainnya untuk dimakan. Kita lahir dalam keadaan lemah dan menjelang maut juga dalam keadaan lemah. Bagi orang-orang yang dipanjangkan umurnya lebih dari 60 tahun atau kakek dan nenek kita, semua yang ada pada tubuhnya mulai melemah seperti dikembalikan ke awal kita lahir ke dunia dalam keadaan lemah pula. Tidak bermanfaat umur panjang itu kecuali bertasbih siang dan malam dalam mengingat Allah SWT. Lihat bagaimana semua ada di dunia ini ditundukkan seperti halnya matahari dan bulan serta planet lainnya dalam orbitnya masing-masing. Apakah tidak ada yang mengaturnya? Kebanyakan orang-orang tidak memikirkan tanda-tanda itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati, kering, ya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh, terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. QS Al-Baqarah 164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. QS Ali petik terbalik Imran 190.
Allah SWT menciptakan sesuatu yang besar dari yang paling besar sampai sesuatu yang terkecil dari yang paling terkecil. Manusia hanya melihat ciptaan Allah SWT di antara ciptaannya yang besar dan yang kecil itu pun dibantu dengan alat. Kebanyakan orang hanya melihat apa yang ada di depan matanya lalu sebagian orang lagi mengejar-ngejarnya dengan berlebihan. Yang terlihat di dunia ini tidaklah bermanfaat kecuali sedikit. Sisa umurnya digunakan untuk mendapatkan apa yang terlihat tanpa memperdulikan yang tidak terlihat. Mereka itu telah tertipu daya oleh godaan dunia yang sementara ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan." Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Qs Hud 15-16. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Qs Asy-Syura 20. Banyak ciptaan-ciptaannya yang belum kita lihat dan belum kita ketahui. Kita tidak bisa melihat semua ciptaannya kecuali Dia menghendakinya. Bagaimana mungkin kita melihat tanpa Allah SWT berkehendak kita untuk melihatnya? Tidak ada daya dan upaya dengan apa yang kita miliki. Meskipun sekarang teknologi secanggih apapun tetap kita mempunyai keterbatasan pengetahuan akan kuasanya. Bahkan di antara mereka menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu yang ada di dunia ini karena mereka pikir Tuhan ada di dunia ini berwujud, padahal kitalah yang tidak bisa melihatnya. Semua yang kita lihat di alam dunia ini adalah ciptaannya. Dialah yang maha mengetahui lagi maha melihat. Kita harus mengimani apa yang tidak terlihat yaitu akhirat. Seperti halnya ibadah sholat 5 waktu haruslah tepat waktu. Amalan-amalan yang kita usahakan. Tidak berbuat jahat terhadap orang lain, jaga ucapan kita, menjaga hubungan baik terhadap orang lain serta menghindari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Buanglah prasangka tidak baik terhadap Allah SWT karena Dia maha mengetahui keadaan makhluk-makhluk ciptaannya. Hanya beriman, percaya kepada Allah SWT kita akan selalu mendapatkan pertolongannya dimanapun dan kapanpun dalam waktu yang tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Qs Al-Isra 19. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Qs As-Sajdah 4. Bertakwalah kepadanya dengan rasa syukur yang banyak. Semoga Allah SWT melipat gandakan pahala kita, memaafkan kesalahan kita dan mengampuni dosa-dosa kita serta menempatkan kita di kampung halaman kita semua yaitu surga. Asal-muasal penciptaan jin. Setelah jutaan tahun sejak terjadinya peristiwa, ledakan besar, Big Bang, barulah Tuhan berkehendak menciptakan makhluk untuk menghuni alam-alam semesta dan dunia, bumi. Maka pada kurun lampau sebelumnya para malaikat telah ditakdirkan sebagai penghuni langit tinggi di kerajaan syurganya, alam malakut, sedangkan yang mendiami alam dunia pada alam mulk, langit terdekat dan bumi adalah dari bangsa jin. Penciptaan jin. Mereka diciptakan untuk melaksanakan ibadah kepada Tuhan dan melaksanakan amal laku perbuatan yang telah diperintahkan olehnya. Dalam unsur penciptaan jin, maka di samping dianugerahi akal, Tuhan juga menyematkan dua unsur naf pengilhaman, yakni naf ketaatan dan naf kefasikan ke dalam jiwa jin. Naf kefasikan, ego, ini berformat az-zulmun, sifat kegelapan materialistik. Mengapa? Dikarenakan sebab bahwa kekuasaan dan kehendak Tuhan dalam menciptakan makhluk jin ini disifati oleh asma, afal dan sifatnya. Silahkan pelajari Asmaul Husna. Maka hakikat, naf az-zulmun, akan diaplikasikan dalam bentuk naf syetani. Setan berasal dari kata sayatin, yang bermakna cenderung ke arah menyimpang, berlawanan menjauhi naf petunjuk,
dan nafas Zulmun merupakan pengejauhan tahan dari kehendak zatnya yang maha mutlak memberi cahaya petunjuknya, Al-Hadi, dan sekaligus dia yang bersifat, yang maha menyesatkan, Al-Mudil, yang secara rahasia berjalan bagai arus bolak-balik sirkuit listrik, ganti berganti dalam menunjuki jalan lurusnya dan menghadirkan pilihan jalan kesesatan, termasuk ke depannya nanti pada proses penciptaan manusia. PS 35. Al-Fatir 8. Maka, lorong jalan lurusnya dan lorong kesesatan terkoneksi melalui wahana pengilhaman di dalam jiwa diri jin dan manusia, sehingga terdapat peluang mau memilih jalan kefasikan atau jalan ketakwaan. PS 91. Asy-Syams 8. Sepertinya untuk pertama kalinya Tuhan menyematkan dua naf ini pada penciptaan makhluknya yakni pada jin, karena sebelumnya dua naf ini disematkan oleh Tuhan secara terpisah pada penciptaan makhluk sebelumnya yakni pada malaikat dan kemudian pada hewan, binatang. Jika malaikat diciptakan hanya dengan naf cahaya ketaatannya, Al-Hadi, yang merupakan manifestasi dari zatnya yang Al-Hadiy, tanpa disematkan naf syatani, begitulah mengapa malaikat itu bersifat tunduk patuh tanpa reserve. Maka lain halnya pada penciptaan hewan. Tuhan hanya menyematkan nafsul mun, insting keliaran, kebuasan. Begitulah mengapa hewan itu bersifat buas asal seruduk asal hajar. Berikut riwayat jin. Pada masa zaman miliaran tahun lalu, sebelum ada manusia namun langit dan bumi telah tercipta dan telah dihuni makhluk tertua yakni parasit dan tumbuhan serta binatang. Maka Tuhan memulai menciptakan makhluk dari spesies jin. Jika dikonversikan pada temuan saintis, sepertinya itu terjadi pada masa zaman Archaikum, Azoikum, 2,5 miliar tahun lalu hingga zaman Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum yakni pada masa-masa awal adanya kehidupan di bumi dari jenis binatang, tumbuhan termasuk bangsa jin ini. 1. Bangsa Al-Binn. Jin pertama diriwayatkan bernama Al-Bin ini diciptakan dari unsur gabungan kilat Al-Birku dan angin, asap, mega. Jika malaikat tidak berkehidupan seperti manusia, maka jin ini berkehidupan layaknya seperti manusia, tapi bukan spesies manusia. Dan mereka berbagai rupa. Ada laki-laki, ada perempuan, melakukan perkawinan, mempunyai anak keturunan, memakan makanan untuk survive dan berkembang biak serta ada kematian di antara mereka. Mereka rata-rata memiliki umur yang panjang beratus-ratus tahun dengan populasinya yang sangat cepat, maka lama-kelamaan bumi menjadi sesak dan sempit oleh makhluk jin itu. Pada awal-awal peradabannya, mereka sangat taat beribadah kepada Tuhannya. Namun lama-kelamaan karena persaingan hidup mereka saling dengki dan timbul persengketaan. Terjadi rusuh, saling bertumpah darah, bunuh-membunuh dan terjadi peperangan sehingga membuat keadaan di bumi tidak aman. Kemudian Allah mengazab jin-jin yang telah ingkar itu dengan didatangkannya badai angin berapi yang sangat dahsyat yang menyapu dan membinasakan mereka. Sebagian mereka melarikan diri ke goa-goa dataran tinggi dan ke gunung-gunung. Kemudian Tuhan mendatangkan bala tentara dari makhluk jin lain penguasa lautan yang bernama Alban untuk menyerang jin bangsa Albin tersebut yang masih tersisa. Dan bangsa Alban berbondong-bondong menyerbu daratan dan memeranginya dan bangsa Albin pun kalah dihabisi tanpa sisa. Dalam satu riwayat di antara keturunan jin bangsa Albin yang selama kehidupannya menjalankan ibadah dan bertakwa kepada Allah selama ribuan tahun di bumi. Kemudian setelah itu atas permohonannya kepada Allah maka mereka golongan jin-jin yang beriman itu dipindahkan ia ke langit pertama sebagai kenaikan pangkat derajat keruhaniannya. Maka di langit pertama ini ia beribadat hingga 1000 tahun. Kemudian pindah lagi ke langit yang kedua. Di langit kedua ini ia beribadat sampai 1000 tahun dan seterusnya sampai ke langit yang ketujuh. Jadi jumlah masanya ia beribadat dari mulai bumi sampai ke langit yang ketujuh ialah 8000 tahun. Maka atas berkah rahmat dan karunia Tuhan, golongan dari bangsa Albin yang bertakwa ini dinaikkan pangkatnya mendapat kehormatan mencapai posisi puncak, makam, Al-Muqarrabun, yang didekatkan, itulah derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Derajat mulia yang setara dengan golongan malaikat. Bahkan dari golongan bangsa-bangsa jin generasi berikutnya, yang bertakwa dan yang telah mencapai makam Al-Muqarrabun, dari sisi Allah, di kemudian hari ia diangkat menjadi imam ibadat dan pemimpin-pemimpin batalion para malaikat-malaikat yang berada di langit.
Itulah yang disebut sebagai makhluk di luar malaikat tetapi berderajat malaikat. Termasuk bagi insan manusia yang selalu taat dan takwa kepada Tuhannya, maka akan dapat mencapai posisi yang mulia ini. 2. Bangsa Alban. Setelah sisa-sisa jin bangsa Albin yang durhaka dan kafir dimusnahkan, maka kemudian jin bangsa Alban yang tadinya penguasa lautan raya ini menggantikan kekuasaan bangsa Albin di muka bumi. Sama dengan jin sebelumnya, maka bangsa Alban ini juga berkehidupan layaknya seperti manusia. Berbagai rupa, ada laki-laki ada perempuan, butuh kawin, punya anak butuh makan dan berkembang biak. Memiliki umur yang panjang beratus-ratus tahun, populasinya juga sangat cepat, maka lama-kelamaan bumi menjadi sesak dan sempit oleh makhluk jin itu. Pada awal-awal masa kemenangannya berperang dan memusnahkan bangsa Albin, mereka hidup sangat taat beribadah kepada Tuhannya. Namun lama-kelamaan karena persaingan hidup mereka sangat rakus dan saling dengki dan timbul persengketaan di antara mereka. Terjadi rusuh, saling bertumpah darah, bunuh-membunuh dan terjadi peperangan sehingga membuat keadaan di bumi kacau kembali. Kemudian bumi mengadu kepada Allah Buya keberatan tanahnya selalu dikotori dengan pertumpahan darah makhluknya dan selalu membuat kerusakan. Maka kemudian Allah mendatangkan makhluk jin lain bernama Al-Jan yang tercipta dari bahan api, dan kemudian memerangi jin Alban TSB hingga bangsa Alban kalah dan musnah. Sama dengan riwayat sebelumnya, di antara keturunan jin bangsa Alban yang selama kehidupannya menjalankan ibadah dan bertakwa kepada Allah selama ribuan tahun di bumi. Maka mereka golongan jin-jin yang beriman itu dipindahkan ke langit pertama sebagai kenaikan pangkat derajat keruhaniannya. Kemudian pindah lagi ke langit yang kedua, dan seterusnya hingga ke langit yang 7. Dan mereka melaksanakan ibadat selama ribuan tahun-tahun. Kemudian, golongan dari bangsa Alban yang bertakwa ini pun mendapat kehormatan mencapai posisi puncak, makam, Al-Muqarrabun, yang didekatkan, itulah derajat yang paling tinggi di sisinya. 3. Bangsa Al-Jan. Setelah sisa-sisa jin bangsa Alban yang durhaka dan kafir ini dimusnahkan oleh bangsa Al-Jan, maka kemudian Allah mendatangkan makhluk lain dari bangsa jin bernama Al-Jan yang tercipta dari bahan api, dan kemudian Al-Jan menguasai bumi untuk kesekian kali. Jin Al-Jan ini juga makhluk yang pada masa awalnya selalu beribadah dan taat menyembah pada Allah Ta'ala, yang juga berkehidupan layaknya seperti manusia. Berbagai rupa, ada laki-laki ada perempuan, butuh kawin, punya anak butuh makan dan berkembang biak. Lama-kelamaan memenuhi bumi daratan dan saling bersengketa saling bunuh-membunuh hingga peperangan besar yang membuat bumi kembali rusuh tidak aman terjadinya kerusakan di muka bumi. Kembali Al-Jan kafir lagi terhadap Tuhannya. 4. Bangsa Nahabir dan Nahamir. Setelah seluruh bangsa-bangsa jin yang menguasai bumi yang akhirnya selalu berakhir durhaka pada Tuhannya, maka kali yang terakhir dia menjadikan bangsa jin bernama Nahabir dan Nahamir untuk menguasai bumi menggantikan Al-Jan. Riwayat dan nasibnya sama dengan makhluk-makhluk bangsa jin sebelumnya yakni, selalu berakhir dengan kesesatan dan kedurhakaan. Maka kali ini Tuhan membinasakan generasi Al-Jan, Nahabir dan Nahamir dengan memerintahkan bala tentara malaikat, hingga peradaban Al-Jan, Nahabir dan Nahamir musnah dihabisi malaikat. Sama dengan riwayat sebelumnya, di antara keturunan jin bangsa Al-Jan, Nahabir dan Nahamir yang selama kehidupannya menjalankan ibadah dan bertakwa kepada Allah selama ribuan tahun di bumi. Maka mereka golongan jin-jin yang beriman itu dipindahkan ke langit pertama sebagai kenaikan pangkat derajat keruhaniannya, kemudian pindah lagi ke langit yang kedua, dan seterusnya hingga ke langit yang 7. Dan mereka melaksanakan ibadat selama ribuan tahun. Kemudian, golongan dari bangsa Al-Jan, Nahabir dan Nahamir yang bertakwa ini pun mendapat kehormatan mencapai posisi puncak, makam, Al-Muqarrabun, yang didekatkan, itulah derajat yang paling tinggi di sisinya. Pada akhirnya bumi kosong tak berpenghuni makhluk yang disematkan dua unsur naf itu. Selama jutaan tahun, disebut bumi mati, kosong dalam keadaan rusak porak-poranda bekas azab dari langit akibat kedurhakaan makhluk-makhluk penghuninya masa silam. Maka, pada masa stagnan itu, Tuhan berkehendak menghidupkan kembali bumi dari matinya, kosongnya.
Dan Allah menurunkan dari langit air, hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. QS 16. An-Nahl 65. Ayat senada pada QS 30. Ar-Rum 24. Dan dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Perhatikan kalimat, wa yunazilu minasyamai ma'an fayuhi bihil ardo bada mautiha. Maka ayat-ayat ini bermulti tafsir, ganda, tidak hanya pada zaman sekarang ketika terjadi kemarau, tetapi juga yang bermakna sebagai bumi yang pernah mati, artinya tidak ada kehidupan di atasnya karena sesuatu bencana yang memusnahkan makhluk di atasnya. Maka keadaan bumi yang mati kosong itu kemudian sampai pada masa zaman Pleistosen sejak 6 jutaan tahun lalu hingga sekitar 1.808.000 tahun yang lalu, zaman dinosaur. Maka Tuhan menghidupkan bumi kembali sesudah matinya itu untuk dihuni spesies hewan raksasa dan buas seperti spesies dinosaurus tersebut DCB. Untuk kemudian menjelang diciptakannya manusia pertama, sepertinya Tuhan telah mempersiapkan alam dunia, bumi, sebagai hunian bagi Adam dan keturunannya. Maka kemudian bumi itu dibersihkan dari spesies binatang buas, yakni dengan terjadinya hujan meteor yang menghanguskan daratan bumi dan memusnahkan seluruh hewan-hewan besar dan buas tersebut. Karena Tuhan berkehendak menciptakan makhluk spesies baru bernama Al-Insan atau manusia, sang khalifah baru di muka bumi dalam masa tak lama lagi. Asal-usul iblis. Setelah panggung kehidupan dunia yang telah dimainkan oleh para wayangnya, baca, makhluk-makhluk jin bangsa Albin, Alban, Aljan, Nahabir dan Nahamir tersebut berakhir dengan realitas sangat membuat kekecewaan dan kemurkaan Rabb Tuhan Sang Pencipta. Maka suatu ketika di singgasana kerajaan keagungannya, di markas besar Lauhul Mahfuz Raya, Tuhan dengan segala kebesaran dan kekuasaannya memanggil dan mengumpulkan semua punggawa, hulu balang, abdi dalam dan para penembahan senapatinya. Dengan pandangan yang menembus tajam pada para abdinya yang hadir dalam keadaan sangat hikmat dan hening. Kemudian Allah Ta'ala berseru dengan firman-Nya. Sesungguhnya aku hendak menjadikan kembali makhluk penguasa, seorang khalifah, di muka bumi. Para malaikat terperangah dan penuh kekagetan. Kemudian mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah Ta'ala pun berfirman kembali, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Transkrip rekaman ini terabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 2:30. Kemudian, Tuhan pun segera memerintahkan para malaikat untuk segera memproses penciptaan makhluk baru jenis manusia yang prototipenya dari bahan tanah liat, tin dari tanah turap. Kisah selanjutnya insya Allah para sahabat sudah paham semua, tak perlu diurai kembali. Saat proses penciptaan, demikian pula Tuhan menyematkan dua unsur naf, yakni naf kefasikan dan naf ketakwaan, sama seperti saat penciptaan bangsa jin dahulu. Setelah proses sempurna, dan ditiupkannya lah ruh, maka terciptalah Adam dengan bentuk yang rupawan. Pada momen berikutnya, Tuhan memerintahkan para malaikat untuk sujud pada Adam sebagai penghormatan. Maka sontak seluruh barisan para malaikat yang berjumlah beribu-ribu itu runduk sujud penuh hikmat di hadapan Adam diiringi gemuruh yang menggema ke seluruh penjuru singgasana Lauhul Mahfuz Raya. Namun ada pemandangan aneh, yakni justru pada barisan pemimpin para komando malaikat itu sendiri yang tidak melakukan sujud di hadapan Adam. Bahkan mereka masih dalam posisi berdiri menengok barisan ke belakangnya dengan pandangan melongo, menyaksikan anak buahnya semua dari golongan asli malaikat yang dalam posisi telah runduk rendah ke tanah sejajar dengan kakinya. Para komando malaikat itu adalah golongan Al-Muqarrabin yang diketuai oleh Izazil, yang riwayatnya berasal dari bangsa jin yang paling taat beribadah dahulu, seperti telah diriwayatkan di atas. Malaikat golongan Al-Muqarrabin yang tidak sujud ini justru berpikir karena tingkat ketakwaannya selama ini terpatri hanya tunduk kepada penyembahan terhadap Tuhannya saja,
tidak menyembah Tuhan yang lain selain Allah Ta'ala. Saat itulah nafkeh fasikannya dominan meliputi kolbu mereka sehingga menjadikan nafs syatani yang ada di dalam kul mereka menjelma. Kemudian nafs syatani tersebut diaplikasikan dalam bentuk setan, was-was QS 114. An-Naas 4-6, yang mulai bekerja dengan cara yang sangat halus, yakni dengan melambungkan alam pikir bahwa perkara ini adalah dianggap sebagai cobaan, serta berpikir bahwa Tuhan akan memuji tindakannya. Cara kerja nafs syatani inilah yang juga berlaku pada manusia. Sehingga mereka tak menyadari bahwa di dalam kalbunya mulai tumbuh benih-benih ujub, yakni sifat merasa dan merasa bahwa tingkatan makamnya lebih mulia dari Adam yang hanya diciptakan dari bahan tanah liat. Disitulah letak kunci rahasianya, nafkeh fasikan, yang tersemat di dalam kalbunya bekerja tanpa sadar, semakin lama semakin menari-nari yang menyumbat jalur, naf ketakwaannya, naf al-mutmainah. Sehingga signal-signal hidayah, petunjuk yang harusnya dapat datang dari pancaran zatnya yang hadi menjadi mampat bahkan terputus. Maka tak heran akhirnya yang keluar dari mulut malaikat golongan al-muqarrabin ini adalah sebuah kalimat penolakan, yakni ketika Allah Ta'ala menghardiknya. Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud itu? QS 15. Al-Hijr 32. Malaikat golongan al-muqarrabin yang menolak sujud itu menjawab, apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? QS 17. Al-Isra 61. Maka menyaksikan realitas itu, murkalah Tuhan dan sejak ketika itu malaikat al-muqarrabin ini mendapat predikat kaf sebagai iblis, yang bermakna putus terlepas tanggal dari kebaikan, kemuliaan dan makam tertingginya, menjadi sebagai ablasa, yang bermakna putus terlepas dari makamnya, rahmatnya sebagai al-muqarrabin, karena membangkang perintahnya QS 20. Taha 116. Baik, dengan demikian kini kita sudah paham iblis itu siapa, maka kisah berikutnya sudah jelas mereka diusir dari singgasana kerajaannya dan dikutuk di bumi dengan membawa dendam kesumat pada Adam dan seluruh anak keturunannya dan akan menyesatkan umat manusia semuanya. Maka, demikianlah iblis dan anak keturunannya ini telah jatuh ke dalam kutukan sebagai makhluk penyesat yang menguasai naf-naf kefasikan yang ada di dalam jiwa diri jin dan manusia dengan mendalangi, mempelopori, memprovokatori dan membujuk bisik-bisik untuk mengajak melakukan perbuatan ingkar pada Tuhannya. Maka ketika berhasil usahanya, menjadilah para pelakunya sebagai setan dan perbuatannya disebut laku perbuatan setan. Maka jenis setan itu adalah setan jin dan setan manusia. Perbedaan iblis setan jin dan manusia. Penjabarannya sebagai berikut. 1. Iblis adalah julukan oknum pembangkang, otak pelaku keingkaran dari bangsa jin yang dahulu pernah mendapat kedudukan, karir puncak ketakwaan sebagai al-muqarrabin di sisi Allah Ta'ala. Adapun iblis terambil dari kata al-ablasa yang berarti orang yang tidak mempunyai kebaikan sedikit pun, menlah khaira, indah, atau terambil dari kata ablasa yang berarti putus asa dan bingung, yaisawa tahayara. 2. Setan adalah merupakan makhluk sifat yang muncul, menjelma dari an-naf az-zulmun, yang berasal dari jiwa pengilhaman kefasikan, naf kefasikan. Setan dalam bahasa Arab berasal dari kata syatona yang berarti bauda, jauh, yakni yang selalu menjauhkan manusia dari kebenaran. Kemudian kata syaitan ini digunakan untuk setiap makhluk berakal yang durhaka dan membangkang dari jenis jin dan manusia, kulu, atwa mutamarid. Dilihat dari struktur kalimat, atau dalam tinjauan kaidah sarfiyah, setan merupakan bentuk kalimat isim, alam, nama sesuatu. Dia adalah lakap, gelar, yang diberikan Allah kepada setiap makhluk yang berakal, jin dan manusia, yang membangkang terhadap perintah Allah. Oleh karenanya penyebutan setan, dapat dikenakan kepada jin dan manusia. Untuk memahami setan, satu prinsip yang harus dipahami yakni, jin, iblis itu makhluk dan setan itu sifat. Karena setan itu sifat, maka dia melekat pada makhluk dan bukan berdiri sendiri. Setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, membangkang, tidak taat, suka membelot, suka maksiat, suka melawan aturan, atau semacamnya. Dr. Umar Sulaiman Al-Asikar mengatakan,
Setan dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut setiap makhluk yang menentang dan membangkang. Alamul Jinni Wasyayatin, Hal 16. Dinamakan setan, dari kata syutun, Arab, yang artinya jauh. Karena setan dijauhkan dari rahmat Allah. Al-Mujam Al-Wasid, kata. Karena setan itu sifat maka kata ini bisa melekat pada diri manusia dan jin. Sebagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada setan dari golongan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setelah menjelaskan sifat-sifat setan. Setan yang membisikkan itu, dari golongan jin dan manusia. Qs. An-Nas 6:3. Jin adalah makhluk berakal selain dari manusia yang berbahan api, yang dapat berubah menjadi setan. Secara bahasa jin artinya, yang tersembunyi, terhalang, tertutup. Disebut jin, karena makhluk ini terhalang, tidak dapat dilihat dengan kasat mata manusia. Oleh karena itu, bayi yang masih berada di dalam perut ibu, disebut janin. Kata janin dan jin memiliki kata dasar yang sama yakni jan, karena ia tidak dapat dilihat dengan mata. Demikian juga orang gila dalam bahasa Arab disebut dengan majnun, dari kata jan juga, karena akal sehatnya sudah tertutup dan terhalang. Perbedaan iblis setan jin dan manusia. Penjabarannya sebagai berikut. 1. Iblis adalah julukan oknum pembangkang, otak pelaku keingkaran dari bangsa jin yang dahulu pernah mendapat kedudukan, karir puncak ketakwaan sebagai al-muqarrabin di sisi Allah Ta'ala. Adapun iblis terambil dari kata al-ablasa yang berarti orang yang tidak mempunyai kebaikan sedikit pun, menlah khaira, indah, atau terambil dari kata ablasa yang berarti putus asa dan bingung, yaisawa tahayara. 2. Setan adalah merupakan makhluk sifat yang muncul, menjelma dari an-naf'as zulmun, yang berasal dari jiwa pengilhaman kefasikan, naf kefasikan. Setan dalam bahasa Arab berasal dari kata syatona yang berarti bauda, jauh, yakni yang selalu menjauhkan manusia dari kebenaran. Kemudian kata syaitan ini digunakan untuk setiap makhluk berakal yang durhaka dan membangkang dari jenis jin dan manusia, kulu, atwa mutamarid. Dilihat dari struktur kalimat, atau dalam tinjauan kaidah sarfiyah, setan merupakan bentuk kalimat isim, alam, nama sesuatu. Dia adalah lakap, gelar, yang diberikan Allah kepada setiap makhluk yang berakal, jin dan manusia, yang membangkang terhadap perintah Allah. Oleh karenanya penyebutan syaitan, setan, dapat dikenakan kepada jin dan manusia. Untuk memahami setan, satu prinsip yang harus dipahami yakni, jin, iblis itu makhluk dan setan itu sifat. Karena setan itu sifat, maka dia melekat pada makhluk dan bukan berdiri sendiri. Setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, membangkang, tidak taat, suka membelot, suka maksiat, suka melawan aturan, atau semacamnya. Dr. Umar Sulaiman Al-Asikar mengatakan, setan dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut setiap makhluk yang menentang dan membangkang. Alamul Jinni Wasyayatin, Hal 16. Dinamakan setan, dari kata syutun, Arab, yang artinya jauh. Karena setan dijauhkan dari rahmat Allah. Al-Mujam Al-Wasid, kata. Karena setan itu sifat maka kata ini bisa melekat pada diri manusia dan jin. Sebagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada setan dari golongan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setelah menjelaskan sifat-sifat setan. Setan yang membisikkan itu, dari golongan jin dan manusia. Qs. An-Nas 6:3. Jin adalah makhluk berakal selain dari manusia yang berbahan api, yang dapat berubah menjadi setan. Secara bahasa jin artinya, yang tersembunyi, terhalang, tertutup. Disebut jin, karena makhluk ini terhalang, tidak dapat dilihat dengan kasat mata manusia. Oleh karena itu, bayi yang masih berada di dalam perut ibu, disebut janin. Kata janin dan jin memiliki kata dasar yang sama yakni jan, karena ia tidak dapat dilihat dengan mata. Demikian juga orang gila dalam bahasa Arab disebut dengan majnun, dari kata jan juga, karena akal